Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini kita akan ngobras berpalekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tamu kita sekarang sudah hadir di sini bersama dengan kita. Iya, ada Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN Divisi Sosdiklis Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Assalamualaikum. Mic-nya mungkin belum dinyalain. Maaf, permisi. Ada korek? Oh, sudah kok. Udah nyala. Lampunya juga udah nyala semua, Pak ya. Kok suaranya belum terdengar ya, Mas produser? Suaranya belum terdengar atau kamu yang kurang dengar? Suaranya Pak Ahyar sepertinya belum. Coba. Oh, sudah. Ya. Oke. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ahyar. Iya, alhamdulillah sehat, Mas Jamil dan Mbak Pita. Iya. Sudah sarapan pasti. Pasti ada sehat. Ya lumayan. Ya, karena biasanya awali pagi dengan senyuman, tapi harusnya awali pagi dengan sarapan biar kita punya harapan. Betul. Termasuk harapan ini apa? Membidik partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan 2024, Pak ya. Oke. Iya, kabar Rasika ya. Tema kita hari ini adalah membidik partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan 2024. Kita di Ngobras Berpalekat ini berbicara pemilu santai lebih dekat ini sudah masuk di part yang ke-7. Ayo Pak, lebih dekat lagi saja. Tapi harus jaga jarak ya, prokes ya, prokes. Iya Pak Ahyar ya. Menuju pemilu dan pemilihan 2024 mendatang ini sebenarnya sudah adakah persiapan sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Pita. Jadi KPU Kabupaten Pekalongan ini sebagai penyelenggara itu sudah siap gitu ya. Siap artinya adalah bahwa kerja-kerja KPU itu kan sebelum ya, kemudian selama berlangsung kemudian sesudah evaluasi itu. Nah ini dalam masa-masa ini memang kita menunggu dalam artian bukan pasif begitu ya. Tapi kita kemarin sudah mengajukan kan begini, kalau pemilihan itu berhasil kan ada 4 item. Yang pertama kan berarti ada penyelenggaranya Ya. Kemudian yang kedua ada aturannya. Ya. Kemudian yang ketiga kan tetap ada logistik gitu kan. Logistik ya. Logistik yang kemudian kaitannya dengan untuk pemilu. Ya. Kemudian juga nanti ada yang keempat peserta. Tahap hal-hal itu yang sudah kita persiapkan. Yang kita persiapkan pertama adalah perencanaan. Kita sudah membuat rencana anggaran begitu ya untuk kaitannya dengan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan. Jadi nanti ada 2. Jadi pemilu dan pemilihan. 2004. Pemilu itu kaitannya dengan pemilihan presiden begitu ya. Kemudian DPR pusat dan DPD. DPD begitu. Nah, nanti yang pemilihan ini adalah pilkada kalau masyarakat mengenai pilkada, baik itu gubernur maupun bupati. Kira-kira begitu. Nah, anggaran yang kemudian untuk pemilu itu dari APBN. Nah, yang kita siapkan adalah yang untuk pemilihan yang kaitannya dengan pilkada itu yang bersumber dari APBD. Kalau pilkada APBD. Ya. Pusat ikut APBN. Ikut ngasih bantuan juga? Ikut. Kalau kemarin kaitan dengan pandemi, jadi ada dana APBN kaitannya dengan logistik gitu ya. Logistik untuk APD. Hand sanitizer dan sebagainya untuk kesehatan, termasuk untuk waktu itu rapid test begitu. Rapid test. Kalau sekarang kan mungkin antigen dan PCR begitu. Iya. Jadi pertama itemnya perencanaan anggaran, Pak ya. Betul. Itu sudah kita masukkan, termasuk rencana sharing, kemudian bisa ada pencadangan karena kan cukup besar ya dana yang kita ajukan begitu.
Sekitar hampir 7,3 miliar begitu. Tadi ada 4 item bid ya kan, item semua Pak ya. Berwarna-warni Mas. Ya. Karena kalau hitam putih kan kita bisa membedakan Item. Oh, item. Kalau yang kamu maksud itu adalah kayak baju kamu ini, hitam itu bajunya Pak Agus itu juga hitam. Tapi kalau pesta demokrasi kan seneng, kalau hitam kan lambang duka. Kalau demokrasi seneng. Terus itu Pak, apa definisi partisipasi politik dan partisipasi pemilih itu Pak? Kadang sulit untuk bedakan juga nih. Ya, jadi partisipasi politik itu kan berkaitan dengan masyarakat, nanti siapa yang menjadi perwakilan kita, itu politik gitu ya. Ini gampangannya begitu. Oh, yang mewakili kita. Yang mewakili kita. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau partisipasi pemilih itu kaitannya keikutsertaan masyarakat terhadap pemilu itu atau pemilihan itu sendiri. Maksudnya keterlibatan masyarakat. Contoh misalnya seperti ini gitu, masyarakat peduli terhadap pemilu, apa sih berpalekat itu kita kira kira-kira begitu. Kemudian DPB, apa sih daftar pemilu berkelanjutan, apa sih kemarin tentang penghapusan logistik. Proses kemudian masyarakat ikut berpartisipasi. Walaupun nanti goalnya adalah masyarakat datang ke TPS untuk memilih sebagai pemilih yang kemudian bahasanya kerennya itu berintegritas, pemilih yang kemudian memilih sesuai dengan hati nuraninya gitu ya. Tidak kemudian dalam tanda petik ini ada sesuatu yang kemudian menjadi tujuannya. Karena kita kan tidak tahu Mbak ya. Itu. Jadi partisipasi pemilih itu tidak sekedar milih tapi mungkin juga ikut ngawasi. Bisa. Jadi bisa gini, juga. Masyarakat itu kan karena proses kita kan menyelenggarakan Pak. Jadi kalau badan yang mengawasi kan ada sendiri. Bawaslu gitu. Walaupun kalau Bawaslu kan ada itu. Misalnya desa pengawasan begitu. Kalau kita desa peduli pemilu kira-kira begitu. Nah, jadi ada bagian-bagiannya lah. Masyarakat bisa kemudian menyampaikan misalnya tadi kata Mas Jamil untuk pengawasan kaitannya misalnya nuwun sewu ada suatu hal yang kemudian kurang pas gitu ya. Kurang pas itu misalnya begini, kemarin kita kan mengadakan tentang potensi pelanggaran pelanggaran pemilu di pemilihan nanti apa. Nah, kita mengundang partai politik, mengundang OPD, mengundang kemudian ormas, memberikan masukan. Jadi intinya memberikan masukan, Pak, gimana misalnya kaitan dengan hoax, dengan politik uang, kan kita kan begitu. Nah, itu memang ada ranah-ranahnya sendiri gitu, tugas-tugas tersendiri. Dan di saat pelaksanaan itu kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui kemelencengan atau ada sesuatu yang itu bisa untuk menjadi ikut mengawasi seperti itu ya. Intinya adalah kita bisa menciptakan masyarakat itu bisa cerdas dalam memilih gitu ya, Pak. Nah, ini berpalekat itu berbicara pemilu santai lebih dekat. Orang kadang menduganya menganalisanya tanpa fakta yang jelas itu atau data yang jelas, katanya KPU tugasnya cuma mencatat. Ini ada juga pengamat sosial sama dokter yang bilang gitu. Padahal tugasnya luar biasa ya Pak. Banyak banget ya. Jangan dikira waktu kerjanya waktu pemilu aja ya. Ternyata aja ya kan. Banyak yang harus dipersiapkan termasuk perencanaan anggaran tadi. Makanya kita juga ada yang namanya Baku Humas Pak. Jadi kita punya humas, ada teman-teman humas yang kemudian ya seperti ini kita siapkan. Dan cowok semua Pak ya, humas Pak ya. Kalau humbak kan jadi gitu. Kebetulan cowok semua. Kebetulan cowok semua. Jadi humas. Kemudian untuk perkiraan untuk pemilu dan pemilihan 2024 mendatang nih Pak, itu akankah ada perbedaan dengan tahun 2019 dan 2020 kemarin itu? Terlebih lagi kalau mungkin dilihat sekarang ini kan masih kondisi pandemi ya, gitu ya. Jadi begini Mbak, jadi kemarin kan kita evaluasi bersama, artinya evaluasi itu dari segi penyelenggaraan begitu ya, kemudian dari segi karena ada pandemi begitu, prokes dan sebagainya, kemudian dari segi logistik dan sebagainya, suara dan sebagainya, itu sudah kita evaluasi Mbak. Nah, memang ada perencanaan penyederhanaan surat suara misalnya, tetapi belum goal begitu karena tahapan itu waktu belum ditentukan, belum disetujui oleh
anggota dewan DPRD di sana. Oh, kapan pelaksanaannya gitu ya? Kertas suara itu ya Pak ya? Iya, kita sudah merencanakan KPU RI itu untuk pemilu itu kan 21 Februari 2024. 21 Februari 2024. Kemudian untuk pemilihan itu kan di 27 November 2024. Nah, yang belum sepakat yang di 21 Februari. Dalam hal ini Kemendagri lewat dengan pendapat itu masih minta mengajukan di bulan April Mei kira-kira seperti itu pelaksanaannya. Tapi kita KPU kan kalau dalam Undang-Undang 7 itu tentang pemilu 2017 itu kan hari, waktu, tanggal pelaksanaan pemungutan suara itu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, nah Komisi Pemilihan Umum itu kan yang mandiri tetap independen di tingkat nasional itu ya KPU RI itu kira-kira begitu. Iya. Nah, makanya kita menunggu itu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak jauh itu. Nah, tentunya penentuan tanggal dan sebagainya itu menjadi menjadi tonggak nanti sampai ke belakangnya gitu. Tahapan itu kan dalam undang-undang kita asalkan 25 bulan. Jadi mau mulai kapan berarti kalau tanggalnya sudah ditetapkan mundurnya 25 bulan itu untuk proses. Misalnya cintanya pemilu kan perlu ada partai politik baru, ada verifikasi, caranya bagaimana dan sebagainya sudah kita sampaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Karena Undang-Undang 7 itu tentang pemilu itu kan tidak dirubah, tidak direvisi. Begitu juga Undang-Undang tentang pemilu kada itu, pemilihan itu. Jadi ada 2 undang-undang yang melandasi tentang itu. Kira-kira begitu. Jadi ini masih nunggu dari KPU RI ya untuk penentuan tanggal pelaksanaan seperti itu ya. Kemudian tadi kan ditanyakan bahwa kemarin kan ada pemilu yang di masa pandemi. Kemudian kalau misalnya nanti tahun 2024 misalnya, kita sih berharapnya enggak ya, pandemi sudah berakhir gitu ya. Masih dalam masa pandemi berarti situasinya seperti kemarin dong. Jadi kita sudah berpengalaman. Jadi se-Indonesia kemarin 300 sekian kabupaten kota itu termasuk di 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Itu kemarin kan ada sekitar 21 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan pilkada itu di tengah pandemi. Nah, kita sudah punya pengalaman untuk itu, Mbak. Misalnya pengalaman tahapan tentang coklit begitu ya. Pendaftaran pemilih itu sudah lewat petugas kita itu dengan pakaian dan sebagainya. Bahkan mungkin tidak masuk rumah gitu ya. Itu sudah seperti itu. Kemudian tempat pemungutan suaranya juga sudah didesain sedemikian rupa dengan kemudian atur jarak kemudian mencuci tangan dulu ya, petugasnya pakai petugasnya pakai sarung tangan semua itu ya. Termasuk protap-protapnya untuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Kalau cek suhu tuh kalau kelihatan panas tuh berarti diadakan pas pagi hari atau sore biar panasnya tuh, atau pas mendung gitu. Atau kalau enggak habis mandi gitu ya biar kelihatan panasnya enggak berasa. Termasuk logistik, Pak. Logistik itu surat suara. Ada tambahan suara, pasti dan ya. sebagainya itu juga sudah dilengkapi dengan kemarin di dalamnya kasih plastik, kemudian masukkan kotaknya dikasih plastik, kira-kira begitu. Jadi udah pengalaman, udah siap. Sudah siap seperti itu. Iya, cuma kalau ada pengunduran dari Kemendagri yang permintaan bulan Mei itu mungkin agak jelimet juga ya, karena harus ada lelang barang-barang atau logistik itu, Pak ya. Jadi kan kita sudah simulasikan, Pak. Simulasikan itu dari mulai nanti Februari 2024 mundur itu dari pendaftaran parpol dan sebagainya itu kan ada tahapan-tahapannya, ada timelinenya. Bahkan kalau nantinya kalau pada saat diselenggarakan itu kan nanti misalnya ada yang nggak puas gitu ya, presiden yang nggak puas begitu kan lewat MK dan sebagainya, itu menunggu hampir lama. Nah, waktu-waktu itu yang kemudian yang kita sampaikan. Nah, kalau kemarin kan kita alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Tidak ada yang menggugat yang kalah gitu karena biasanya kalau yang menang fine-fine saja. Tapi kalau yang kalah kira-kira ada hal-hal lain yang kemudian kan nggak mungkin sedikit gitu, Pak. Yang menang misalnya, wah aku kok menang, nggak mau kan nggak mungkin, Pak ya kayak. Betul. Ya, terus itu Pak untuk target partisipasi pemilu atau pemilih di pemilu mendatang itu seperti apa, Pak? Apakah ada fokus tertentu dan kepada kalangan tertentu atau bagaimana? Betul. Jadi kaitannya dengan fokus tertentu
Begini Pak, jadi proses tadi yang di pertama proses politik itu kan ada sosialisasi, ada partisipasi, ada rekrutmen dan ada komunikasi. Nah, bagian partisipasinya inilah yang kemudian ingin saya tonjolkan begitu kepada masyarakat tadi. Nah, kemudian kalau pertanyaannya ada apa tadi? Bagian targetnya apa? Targetnya kepada kita tadi 11 Pak. Jadi kalau kemarin rame-rame 11 gitu ya. Kita ada 11 basis yang kemudian apa namanya membidik itu. Satu misalnya basis keluarga. Basis pemilih pemula, basis disabilitas, keagamaan, marginal. Sampai 11. Ada 11 itu. Jadi targetnya sudah dipetakan, Pak. Dipetakan. Kan angka yang bagus tuh Pak, 11 gitu ya. Kira-kira begitu. Makanya ini pas ini berpalekat pas 7. Nah, itu semua itu kita garap Pak. Jadi target kita memang semuanya itu. Tidak kemudian hanya ini tidak, karena masyarakat baik itu warga negara Indonesia itu semuanya berkesempatan mempunyai hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama juga kira-kira. Karena pada dasarnya semuanya itu kan kabeh. Iya, asik sekali perbincangan kita dengan Pak Hayor ya. Dan kawan Rasika jangan kemana-mana, kita masih akan terus berlanjut di Ngobras Berpalekat, tapi setelah yang satu ini. Rasika FM. Ban bimbung yuk kita sumringah tenan nih, pasti lagi entuk rezeki nomplok ki. Wah, yo mesti. Aku iso entuk mobil. Kok iso? Dealer endi sing bagi-bagi mobil? Dudu dealer, tapi BKK Jateng. Wah, mobile wae ono 5 cacahe. Plus hadiah-hadiah liyane wake senang sih. Ono sepeda motor, ono emas batangan, TV LED, totale hadiah atusan lho. piye carane ben aku iso entuk hadiahe? Yo ayo bareng aku saiki ning BKK Jateng. Aku meh nambahi saldo Tamades rekeninge bojoku. Sisan aku yo meh buka rekening Tamades dhewe. Sopo ngerti bojoku entuk, aku yo entuk. Ayo, sampean yo melu buka tabungan Tamades ning BKK Jateng. BKK Jateng lo ya, ojo BKK liyane. Terus tingkatkan saldo tabungan Tamades Anda dan raih hadiah impian. Ayo buka Tamades sekarang. Anda akan diikut sertakan dalam pesona BKK Jateng tahun 2021 pada bulan Desember 2021. Pesona BKK Jateng, gelimang hadiah sepanjang masa. Assalamualaikum. Bapak sudah pulang toh? Waalaikumsalam. Iya Bu, Ibu baru selesai acaranya. Gimana? Datang semua yang ikutan vaksin hari ini? Alhamdulillah Pak, datang semua. Gak kebayangkan ribuan orang yang datang dan harus dilayani dengan sabar. Untungnya Ibu selalu pakai minyak HSA 88. Jadi gak berasa capeknya melayani orang sebanyak itu. Ibu-ibu panitia yang lain sampai tanya, resepnya apa sih? Kok masih fresh dan bugar begitu? Ibu keluarin aja langsung dari tas minyak HSA 88-nya. Ini loh ibu-ibu rahasianya. Minyak HSA 88 dengan kandungan rempah alami asli Indonesia, wangi aromaterapinya, hangatkan dan segarkan badan, tidak menimbulkan iritasi, tidak lengket dan tidak meninggalkan bekas, aman digunakan oleh siapa saja, tersedia di apotek, toko obat, dan di radio kesayangan Anda. Minyak HSA 88, aroma dan khasiatnya memang jempolan. Bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Kauman Wiradesa Pekalongan. Wow, ada Om Tarsan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, kan? Om Tarsan mau pergi dulu. Om. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong.
Seven bekerja mulai dari tetesan pertama. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama dengan Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto. Beliau adalah divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, kita kembali ke tema kita, kawan, membidik partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan 2024. Ya, Pak. Tadi disampaikan tentang target untuk partisipasi pemilih di pemilu mendatang itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa direview lagi, Pak. Ada 11 tadi, Pak. Yang 11 tadi itu. Jadi biasanya kita kemarin kan ada di Prolegnas itu targetnya kan 7,5% begitu. Tapi kita melampaui itu sampai 80% begitu. Nah, kalau target secara angka-angka memang belum kita tetapkan, Mbak. Tetapi minimal dari angka kemarin pengalaman ya bisa meningkat lagi. Misalnya 83 atau 85 kira-kira begitu. Tetapi itu belum kita putuskan, Mbak, karena kita KPU bekerja tim begitu kan. Nah, tapi saya optimis begitu karena ini kan pemilihan serentak yang pertama secara seluruh Indonesia ya. Kalau kemarin kan serentak ada beberapa daerah, ada waktunya. Nah, ini kan seluruhnya baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan ini bupati, wakil bupati dan gubernur begitu. Kira-kira begitu sehingga ini semuanya ini serentak seperti itu. Nah, nanti makanya kita secara masif melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. Intinya bahwa insya Allah pemilu itu dan pemilihan 2024 itu tetap dilaksanakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada 11 basis yang kita sasar begitu, termasuk pemilih pemula, pemilih milenial, kemudian yang marginal, kaum marginal yang terpinggirkan begitu. Disabilitas juga kita masuki, lansia termasuk dalamnya. Kan di keluarga itu ada, kira-kira begitu. Dan basis-basisnya itu sampai tingkat desa begitu. Makanya ada namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan DP3. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan DP3 begitu. Kira-kira begitu. Ya, terus itu Pak, peran media sosial, Pak, ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, ini seberapa efektif sih, Pak? Ya, sangat efektif sekali, Pak. Jadi kalau di Indonesia ini itu paling enggak masyarakat itu hampir sekian penduduk Indonesia misalnya 200 sekian juta ya. Itu yang punya HP itu 2 kali itu. Jadi, bermain medsos ya. Bermain medsos. HP-nya aja 2 kali. Berarti kan otomatis bermain medsos, Mbak ya. Nah, kalau dari survei itu kan ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya. Instagram. Nah, itu masyarakat sekarang kan dan ada TikTok gitu kan. Nah, kita kan punya media-media itu. Jadi seberapa efektif, sangat efektif sekali, Mbak. Pak Ahyar juga punya TikTok. Saya Pak DM, Pak. Tim saya punya itu. Timnya. Jadi karena segmennya tadi yang saya sampaikan tadi lebih mengena itu lewat media seperti itu. Contoh misalnya kan Facebook gitu ya. Ada kalangannya sendiri gitu. YouTube juga sekarang banyak teman-teman yang menjadi YouTuber. Salah satu di Infokan. Kira-kira begitu, termasuk TikTok tadi. Kayak ini kita Ngobras Berpalekat ini juga tampil di YouTube ya. Betul. Jadi ini kan bagian dari misalnya orang yang lagi ngapain tapi bisa disambi. Kalau zaman dulu kan telepon itu kan kita harus ke wartel. Kalau nggak ke telepon umum gitu ya. Berarti kita seangkatan, Pak ya. Masih di wartel juga. Masih di wartel juga, Pak. Dan Into konco. Kalau pager, Pak, pager ngalami juga, Pak. Ngalami ya. Dan itu kita harus mencari kalau pager kan. Cuma kata-kata kita harus mencari wartel yang terdekat untuk menghubungi nomor yang bersangkutan. Kalau sekarang dunia dalam genggaman lewat. Sekarang itu kan kalau dulu yang jauh jadi dekat,
Yang dekat jadi jauh. Dekat jadi jauh. Iya kan? Kita ngobrol tapi pakai kita ngumpul masing-masing buka WA sendiri padahal kita sudah ketemu nih Pak. Kira-kira begitu. Nah, itu perannya sangat penting sekali Pak. Di gitu ya. media sosial kita. Makanya kita kemarin menetapkan jadi ada 4-5 ya yang kita punya dari Facebook, Twitter, IG gitu ya. Apalagi pakai YouTuber yang followernya banyak banget itu Pak ya. Sebenarnya kan begini Pak, kita juga punya target gitu ya. Followernya yang mengikuti kemarin kan hampir 600-an kalau pemilu kemarin kita seluruh penyelenggara bisa nge-like, nge-tag gitu kan begitu. Karena kan ada syarat di YouTube itu kan. Kita makanya bisa menarik gitu kan. Kalau nggak menarik nggak dilihat gitu. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara bisa menarik itu gitu kan. Itu termasuk dari respon masyarakat ya Pak ya. Respon masyarakat bagaimana tuh Pak dalam menanggapi tayangan-tayangan yang ditampilkan dari medsosnya KPU Kabupaten Pekalongan terutama ya. Kita kan bagaimana ini? Kita kan punya tim di Humas gitu dan punya admin begitu ya. Kita lihat gitu. Kalau misalnya pertanyaannya itu merespon kaitannya masukan ya kita jawab. Tapi kemudian kalau kadang misalnya ada sedikit miring-miring kita luruskan. Kalau perlu datang ke KPU kira-kira begitu. Begitu. Gitu. Karena kan nun sewu kadang orang melihat kemudian mendengar kemudian mencermati tidak tabayun begitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu kira-kira begitu. Kan begitu. Ini bagian dari informasi yang dikatakan hoax tadi. Jadi kalau ada informasi yang tidak tepat begitu kan, langsung ada klarifikasi atau kemudian ngomong sumbernya gitu kan ke KPU. Pak ini kok ada seperti ini betul apa tidak kira-kira begitu. Seharusnya begitu ya. Soalnya kalau kita hanya terus melihat-lihat saja tadi yang disampaikan bahwa medsos itu luar biasa sekali pengaruhnya, kemudian kita melihat-lihat dari medsos-medsos yang lain tapi ternyata itu adalah hoax. Itu kan bisa langsung ditanyakan kepada KPU sendiri ya, biar nanti KPU yang menjelaskan, kemudian nanti akan terjadi solusi atau jawaban yang pasti gitu ya. Kira begitu. Gitu ya, itu tentang media sosial. Nah, kemudian untuk tim Humas sendiri tadi kan menyampaikan komen-komen atau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di medsos tadi sehubungan dengan mereka-mereka yang bertanya. Itu apakah mungkin dari semua pertanyaan itu bisa terjawabkan atau harus misalnya ada kulik-kulik yang menanyakan tentang yang non sewu yang tadi agak miring-miring seperti itu ya. Itu kita langsung menjawabnya atau mungkin kita perlu mencari sumber dari itu berita itu gitu. Betul. Ya jadi kemarin ada beberapa yang kita sudah selesaikan, kita cari gitu ya Mbak. Misalnya ada orang yang mengupload daftar pemilih, tetapi kalau pemilih yang dulu kan gitu kira-kira begitu. Verifikasi kan gitu kira-kira. Nah, kalau hanya sekedar like, suka, kemudian mantap begitu atau nggak perlu kan, berarti mengapresiasi kan. Teman-teman juga seperti itu. Jadi setiap kegiatan baik itu KPRI, provinsi kita selalu upload gitu untuk memberikan informasi bahwa intinya ada kegiatan seperti ini gitu. Sehingga masyarakat tahu. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa itu bisa disampaikan ke KPU. Jadi ada klarifikasi, verifikasi dan mungkin investigasi kalau ada. Ya, kalau memang ada yang kemudian sangat itu ya diinvestigasi. Tapi sementara ini belum ada. Mudah-mudahan jangan masih, aman saja gitu. Tapi tetap kita karena KPU bekerja sesuai dengan relnya gitu ya, jalannya insya Allah ya aman gitu Pak. Yang jelas nggak alergi kritik. Betul. Makanya ada verifikasi, klarifikasi juga. Silakan begitu. Karena untuk kemajuan bersama. Ya gitu, itu kan bentuk partisipasi publik kepada KPU Pak ya. Artinya publik itu, masyarakat itu berarti perhatian. Saya perhatian sama Mbak Bita sama Mbak Jamil mesti kan diingatkan. Mas Jamil kok dari dulu rambutnya nggak tumbuh-tumbuh ya, kira-kira begitu, mohon maaf. Ini lagi masa pertumbuhan. Kira-kira kan begitu. Sehingga buat Anda yang pengen menanyakan sesuatu juga bisa Anda tayangkan pertanyaan Anda lewat 085647731111 dan Anda juga bisa saksikan perbincangan kita ini di Rasika TV Official ya. Dan sekarang jangan kemana-mana, kita akan terus berlanjut di Ngobras Berpalekat sampai di jam 11 siang nanti, tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Rasika FM.
Tumben pagi-pagi udah pergi aja ya? Iya Pak RT, mau ke rumah sakit nih. Mana rumah sakitnya jauh lagi. Siapa yang sakit ya? Lah kan saya udah lama sakit diabetes mellitus Pak. Jadi saya mau ambil obat di rumah sakit. Ya, kan ada PRB. PRB? Apaan tuh Pak? PRB itu program rujuk balik dari BPJS Kesehatan untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, stroke, skizofrenia, atau penyakit lupus. Kamu kan peserta JKN KIS. Dokter pun udah menyatakan kondisimu stabil dan kamu juga udah dapat surat rujuk balik kan ya? Kamu bisa tuh daftar sebagai peserta program rujuk balik di rumah sakit. Nanti perawatannya cukup di FKTP tempat kamu terdaftar tiap bulannya. Kamu ambil obat cukup di apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kamu juga akan mendapatkan edukasi dan informasi penggunaan obat dari apotekernya. Wah, nanti di rumah sakit saya mau daftar PRB aja. Mantap kamu ya. Dengan PRB kita tahu, paham, taat, dan cegah komplikasi. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Ada rokok bro, warung sebelah sudah tutup. Ada dong, monggo mas bro. Rokok Jos Gandos. Rokok apa ini bro? Udah, yang penting ngebul dan harganya murah. Gak ada bea cukainya bro. Lah, emang kenapa? Ini namanya rokok ilegal bro, pelanggaran ini. Bea cukai saat ini sedang gencar-gencarnya gempur rokok ilegal. Waduh. Tahukah Anda, cukai dari hasil tembakau menyumbang lebih dari 164 triliun atau 7,6% APBN. Dan saat ini, Bea Cukai sedang melakukan gempur rokok ilegal sebagai wujud komitmen dalam memberantas rokok ilegal untuk mengamankan hak-hak negara, khususnya bidang cukai. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau turut digunakan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Ayo, kita dukung bersama dengan menggunakan produk yang berbea cukai. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kominfo bersama Bea Cukai KPP BC Tipe Madya Pabean C Tegal. Adek, ya mam, kamu udah punya kampus pilihan setelah lulus sekolah nanti belum? Kenapa emang? Anak teman mama tuh kuliah di Udinus, soft skill bagus, berprestasi, dan abis lulus cari kerjanya juga gampang. Adek daftar Udinus aja ya. Wah, mama ini semangat banget ngasih sarannya. Tenang mam, aku udah mantep banget milih Udinus. Karena Udinus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan minat bakat dan program studinya sesuai passion anak muda kayak aku. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah yang terakreditasi A, terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Bekerja sama dengan stakeholder ternama dari dalam dan luar negeri, menjadikan Udinus layak menjadi pilihan Anda. Saat ini jalur prestasi penelusuran minat dan kemampuan PMDK Udinus tahun akademik 2022-2023 sudah dibuka. Jalur PMDK tahap 1 dibuka hingga 4 Desember 2021. Dapatkan fasilitas bebas tes dan keringanan USPI. Hubungi segera Sekretariat PMD di Kampus Udinus, Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang. Atau klik pmb.dinus.ac.id. Wah, jadi makin mantep nih buat daftarin kamu kuliah di Udinus. Pasti dong mah, Udinus kampus pilihanku. Udinus, for a better future. Hidup tidak sehat. Perkenalkan, produk herbal unggulan Indonesia, pelopor jamu tetes di dunia, Bio HSA, jamu tetes. Saya menderita diabetes. Setelah minum Bio HSA 5 tetes 3 kali sehari, sekarang saya sembuh. Hepatitis B dan stroke saya sembuh setelah minum Bio HSA jamu tetes. Saya menderita kanker payudara dan TBC. Menderita sekali. Akhirnya saya sembuh setelah minum Bio HSA. Bertahun-tahun saya menderita ambeien dan mah kronis. Setelah minum Bio HSA secara rutin, 5 tetes 3 kali sehari, tes, saya sembuh. Dapatkan jamu tetes Bio HSA seharga Rp200.000 di radio kesayangan Anda ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Oke, apapun infonya sampaikan di Rasika di Ngobrol Asik di Rasika. Dan kawan Rasika, sekali lagi saya ingatkan buat Anda yang kepingin bertanya-tanya sehubungan dengan materi kita hari ini di Ngobras Berpalekat bersama dengan Pak Aher ya. Anda bisa bertanya lewat 0856 477 311 atau bisa juga lewat room chat kami di Rasika TV Official. Tapi sebelum kita kembali ke Ngobras Berpalekat, ada informasi dulu buat Anda. Iya, ada kabar gembira buat kawan Rasika yang kebetulan butuh modal dadakan. Siap. Nah, nggak usah bingung, gade emas saja di Jasa Gade Syariah. Anak perusahaan Kospin jasa koperasi nomor 1 di Indonesia. Biaya titipnya murah, pinjam 1 juta, biayanya cuma Rp680 per hari. Dengan waktunya 4 bulan. Kemudian syaratnya juga mudah, hanya dengan KTP dan emasnya saja. Oke. Nah, di Jasa Syariah juga memiliki emas dengan cara dicicil. Jadi kawan Rasika bisa memiliki emas dengan cara dicicil. Dan terdapat berbagai macam jenis emas dan bersertifikat. Oke. Nah, kalau berminat kawan Rasika bisa hubungi Jasa Gade Syariah di Kota Pekalongan, yaitu di Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol. Kemudian di Wiradesa di Timur Kospin Jasa Pekalongan. Di Kedung Muni di sebelah selatan Yenpop Kedung Muni. Kemudian di Batang sebelah timur PLN Batang. Dan cabang lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Buruan ya yang butuh modal dadakan. Oke. Nanti saya antar ya, jangan lupa. Ongkos antarnya lebih mahal. Apa itu? Suara apa itu? Suara apa lagi itu? Ngantar 20 orang kan lumayan, Bit. Ada suara apa itu, Mas produser? Tikus keinjek ya. Oke, Pak Aher, kita kembali ke perbincangan kita tadi seputar Berpalekat ya. Berpalekat. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Iya, dan kali ini kita masih mengusung tema tentang membidik partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan 2024. Iya, tadi tapi sebelumnya ini ada yang bertanya lewat room chat ini kita. bentuk peduli juga nih Pak ya. Betul. Mas Dedi Irwan, pagi Ngobras, pagi Mas Palekat, Mas Palekat. Mau tanya nih soal pemilu kan tahun 2024 nanti serentak ya. Itu yang dipilih berarti siapa saja ya? Saya kok masih belum tahu gitu katanya. Oke, silakan dijawab Pak Aher. Ya, Mas Dedi Irwan gitu ya. Iya, Dedi Irwan. Ya, terima kasih. Jadi siapa yang dipilih pertanyaan tadi kan begini Mas Dedi. Jadi nanti di pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu yang pertama nanti insya Allah kita akan mengadakan pemilunya. Pemilunya itu nanti kita ada pemilu presiden, gitu kan? Kemudian pemilu memilih Dewan Pusat begitu, sama DPD begitu ya. Kira-kira begitu, legislatif itu kira-kira begitu. Nah, kalau ditanya siapa saja memang prosesnya belum ya. Karena nanti ada pendaftaran partai politik ya kan yang ikut konsultasi gitu kan, baik yang lama maupun yang baru, kira-kira begitu. Yang kedua, daftar pemilih kita selalu memutakhirkan. Nanti pada saatnya nanti kita akan ada coklat pencocokan itu. Artinya sudah termasuk apa tidak. Kan nanti berdasarkan DP4. Jadi dari data penduduk yang terakhir yang kemarin itu kan KPU udah dapat, KPU RI maksud saya. Nah, nanti kan diturunkan ke masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota kira-kira gitu. Tetapi setiap bulan kita update namanya DPB tadi. Nah, yang ketiga nanti otomatis ada rekrutmen penyelenggara. Penyelenggara itu berarti di tingkat kecamatan, desa, KPK, desa, sampai kemudian tingkat nanti di TPS. Oh iya, kira-kira begitu. KPPS itu gitu ada ya. waktu-waktunya Mbak. Ada selama. Jadi Mas Dedi, makanya ada perlu seperti itu. Nah, nanti jangan khawatir Mas Dedi. Jadi ini bagian dari awal. Jadi nanti akan tahu gitu, akan kita sampaikan. Iya, biasanya menjelang berapa hari, berapa bulan kita udah tahu siapa yang. Ya, jadi kalau dihitung misalnya disetujui, saya patokannya dari usulan KPU RI ya, Februari kan, 2024 ya, mundur 25. Jadi kira-kira nanti kita mulai di 2022 itu sudah mulai masuk tahapan. Tahapan yang pertama dari 25 bulan itu kan kira-kira berarti hampir setahun lebih ya. 2 tahun lebih, 2 tahun lebih, hampir 2 tahun bulan ya. Ya, kira-kira ya dimulai di 2022 nanti. Nah, mulainya apa tahapan biasanya nanti sosialisasi sudah terus begitu, termasuk nanti pendaftaran. Biasanya pertama adalah launching misalnya tentang dimulainya
pemilu gitu ya. Terus nanti ada maskotnya, ada bla bla bla, masyarakat tahu kira-kira begitu, Mbak. Nanti ada prosesnya, Mbak, terus gitu. Ada loncengnya, kayak di SD kan ada loncengnya itu. Itu lonceng bel. Makanya kita sedikit demi sedikit gitu, jurusnya itu biar enggak lupa masyarakat. Kira-kira begitu. Makanya kita selalu kolaborasi, bekerja sama dengan Rasika dan teman-teman yang lain media. Terus itu Pak, kaitannya tadi saya dengan tidak alergi terhadap kritik. Ini gimana nih menanggapi konten-konten yang tersebar tentang pemilu dan pemilihan di medsos itu seperti apa? Baik yang bernada negatif sama yang positif itu banyak yang mana, Pak? Iya. Jadi begini, yang namanya konten itu kan punya akun masing-masing masyarakat itu berhak. Dan itu dilindungi oleh undang-undang IT begitu Pak, untuk bersosial media. Nah, kemarin kita sudah etiquette, jadi istilah bahasanya seperti itu. Saya nggak bisa menuliskannya. Etiquette. Jadi bagaimana beretika bersosial media dalam menampilkan konten-konten termasuk menanggapi hal-hal yang bersifat positif maupun negatif, kira-kira begitu. Nah, saya di Divisi Sosdikli di Humas juga menyampaikan itu. Jadi monggo masyarakat kalau tadi ada bertanya atau kritik, kita tanggapi dengan etika. Termasuk etika kita sendiri, Mbak. Pribadi. Jadi saya selama sudah dilantik menjadi komisioner KPU ya ibaratnya sebagian hak saya itu hilang, ditanggalkan. Maksudnya begini, kita nggak bisa sesuka hati memposting sesuatu kemudian menyinggung perasaan orang lain. Nanti akan dikaitkan dengan kerja-kerja kita. Makanya kita hati-hati. Kita memposting sesuatu yang resmi yang kemudian sosialisasi seperti ini. Kalau ada SOP-nya. Kalau sosialisasi kan tidak ada aturan. Ini boleh nggak apa-apa. Selama itu dalam koridor kan boleh. Kita berpalekat boleh. Dengan Mbak Pita, dengan Mas Jamil boleh menyampaikan. Dengan masyarakat ngobrol ditanya juga boleh kan. Kan itu bersosialisasi. Ya kan. Nah, tetapi ada etikanya. Nah, saya juga sempat bertanya, Pak, kadang orang itu kan melihat background kita ke belakang, padahal itu kan masa lalu. Karena kita nggak bisa menjadi sekarang tanpa masa lalu. Masa lalu sekarang, menarik nih. Dan yang akan datang. Nah, bagaimana Pak? Nah, memang kadang orang melihatnya seperti itu. Makanya kita berhati-hati. Misalnya berteman di Facebook, ini benar namanya si A apa tidak, gitu kan? Di Instagram juga dan sebagainya. Jadi kita punya etika untuk menyampaikan dan menanggapi pertemanan itu. Apakah pertanyaannya, Pak, kalau di partai politik boleh enggak? Ya berteman boleh saja. Ya, monggo etika, tapi diatur. Jangan kemudian kita waktunya kemudian berfoto atau kemudian dukungan. Hati-hati dengan jari kita. Karena nanti kalau memasuki itu kan foto-foto, makanya saya kadang mengurangi itu, Pak. Jadi kalau saya kemana ketemu siapa mengurangi foto itu. Udah menjadi pejabat publik Kalau bisa tidak foto, tapi kita kan tidak ngerti, Pak. Fotonya menghadap ke belakang kan nggak kelihatan, Pak. Tapi Pak, kritik-kritik yang disampaikan masyarakat lewat medsos itu sangat membantu nggak sih, Pak? Ya, kalau saya positive thinking, Pak. Positive thinking begini. Jadi orang kemudian peduli itu biasanya ada kritik yang mungkin agak pedas begitu. Nah, kita tanggapi dengan, kalau itu by data, kita tanggap dengan data. Kalau itu hanya sesuatu yang jari-jari, kita kayak cibiran-cibiran gitu kita sampaikan. Karena masyarakat kadang kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan, makanya perlu pemahaman, penjelasan begitu. Nah, kritik-kritik itu memang ada yang membangun, ada yang persoalan pribadi. Ada juga ya seperti itu ya. Kan hoax sendiri itu kan dari kata hokus. Hokus itu kan mengelabui gitu kan. Nah, masyarakat kadang pemahamannya itu kurang, Mbak. Jadi hanya melihat judulnya nih. Judulnya aja. 7 jurus sakti kira-kira begitu. Kira-kira apa gitu, atau 11 kira-kira. Judulnya saja. Tapi nggak masuk isinya. Tidak membaca sepenuhnya gitu. Kadang lebih seperti itu. Iya, enggak tabayun itu yang mengkhawatirkan. Makanya kita saya hati-hati, Pak, di grup-grup manapun, misalnya di grup Facebook atau grup WA begitu. Kadang orang kemudian tiba-tiba nge-share aja sesuatu ya. Narasinya beda dengan isinya. Apa namanya? Saya lebih baik. Kok mati mic-nya? Tukar dulu enggak apa-apa. Kok mic-nya mati, Mas? Ucup.
Jadi lebih baik kita melihat wait and see aja dulu, nggak usah komen. Gitu. Nanti ada forum tersendiri untuk menyampaikan itu secara resmi, kira-kira begitu. Iya. Nah makanya tugas kita cukup berat membuat sebuah citra, sesuatu yang bagus gitu loh Mbak. Gitu. Iya. Untuk humas itu, humas itu menampilkan ini loh bahwa KPU melakukan itu. Termasuk tadi pertanyaan Mas Jamil itu tadi kritik-kritik itu. Jadi kita berusaha untuk melakukan dengan santun, sopan santun, karena non sewu kadang orang tidak tahu etika untuk mengakses itu. Yang dikhawatirkan dia menyebar sesuatu kemudian di-sharekan dan yang menerima share itu tidak dibaca dulu, sharekan lagi. Akhirnya jadi nanti kan ini jadi kompor ya. Kepalanya di mana, ujungnya di mana kan kita nggak ngerti. Saya dari itu. Tapi kalau orang yang mengerti itu tidak akan meng-share seperti itu. Lebih baik misalnya Japri gitu ya Mbak. Mas, Mbak, ini nun sewu jangan kok ada seperti itu. Lebih ke personal. Kalau segala sesuatu itu bisa melihat itu ya. Bisa meredakan dan kemudian bisa menangani dengan baik. Karena orang itu kalau di forum apapun, walaupun itu forum WhatsApp itu kan merasa dipermalukan. Benar. Tapi kalau di mendingan Japri ya. Atau kita ajak ngopi, yuk kita rencana kapan kita tunggu ngopinya apa? Iya Pak Hayar, itu tadi tentang sosial media ya. Kemudian untuk target untuk pemilu dan pemilihan 2024 mendatang nih Mak, secara umum dan khusus tadi kan sudah disampaikan untuk partisipasi. Nah sekarang mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin dicapai pada pemilu dan pemilihan mendatang. Iya. Yang pertama tentunya ini teman-teman yang 11 itu terutama yang disabilitas ya, teman-teman disabilitas yang marginal itu, yang terpinggirkan itu bisa ikut berpartisipasi, baik itu menjadi penyelenggara di tingkat apapun begitu ya, di tingkat desa atau apa, maupun ikut datang gitu, karena nanti ada aksesibilitas kira-kira begitu. Targetnya seperti itu. Secara umum ya semua kalangan kita masuki, kita sampaikan itu. Target khususnya tadi disabilitas dan itu. Karena mereka juga punya kerepotan sendiri untuk datang ke TPI itu TPS. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan mereka bisa tergugah lah gitu, bisa meningkat jadi jumlah partisipasinya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini Pak Ahyar. Mungkin yang terakhir nih Pak, bisa disampaikan ke kawan Rasika pesan atau mungkin himbauan kepada kawan Rasika sehubungan dengan tema kita hari ini tentang membidik partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan 2024. Silakan Pak Ahyar. Ya, terima kasih pendengar Rasika yang kami hormati. Jadi membidik partisipasi itu perlu tujuan, perlu arah, perlu kalau sebuah anak panah itu ada sebuah goal begitu ya. Kita berusaha untuk membidik tadi saya sampaikan keikutsertaan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan 2024 nanti, sehingga kepentingan bangsa dan negara ini bisa kita kedepankan untuk kemudian mensukseskan pemilu dan pemilihan itu 2024, sehingga tingkat partisipasi itu bisa meningkat, walaupun sebenarnya itu hanya angka gitu ya Mbak. Artinya saya sudah menyadari bahwa teman-teman pendengar kemudian ikut itu juga ikut berpartisipasi. Cuma kadang ada sesuatu itu sesuatu yang tanda petik pada detik-detik terakhir hari itu nggak bisa hadir dengan banyak pertimbangan dan motivasi dan sehingga itu perlu kita gali gitu loh Mbak. Apa motivasi, karena setiap basis tadi punya kepentingan. Ada yang ideologis begitu ya. Ada yang kesamaan agama, ada yang memang kedekatan dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Motivasinya beda-beda Pak ya. Jadi sebagai agen of change, saya bagian agen perubahan itu, bagaimana agar partisipasi nanti pemilu dan pemilihan 2024 meningkat dari sebelumnya. 2024. Tentunya memang itu salah satu patokan saja, karena boleh jadi bisa meningkat, tetapi ternyata masih banyak teman-teman yang tidak bisa hadir ke itu. Setiap TPS dikasih hadiah apa, sepeda motor, sepeda gunung atau
Oke Pak Ahyar, sebagai puncaknya mungkin disampaikan sekali lagi ke kawan Rasika untuk kawan Rasika yang ingin mengetahui tentang pemilu dan pemilihan 2024 medsosnya KPU silakan. Ya, jadi kemarin kita sudah tetapkan jadi Facebook KPU itu kan sekarang KPU Kap Pekalongan. KPU Kap Pekalongan. Fanspeak ya. Fanspeak. Ada Fanspeak, kemudian ada Twitter itu @KPU Pekalongan. Kemudian ada Instagram, jadi @KPU Pekalongan Kap. Kemudian ada YouTube-nya KPU Kap Pekalongan. YouTube-nya. Kemudian yang kelima itu ada TikTok. Kita baru itu TikTok ya. TikTok baru. Asik. Ya, cepat viral tuh Pak TikTok. TikTok. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita isi terus gitu. Itu KPU Kap Pekalongan kecil semua. Oh, KPU Kap Pekalongan kecil semua. Jadi itu TikToknya. Itu media-media yang bisa diakses oleh teman-teman. Iya, itu resmi di KPU Kabupaten Pekalongan ya. Jadi makanya kawan Rasika yang mau mencari informasi apapun bisa dikulik-kulik di medsosnya KPU Kabupaten Pekalongan yang tadi sudah disampaikan. Termasuk yang memberikan masukan ya. Iya, terima kasih sekali Pak Ahyar untuk bincang-bincangnya. Wah, ilmu baru lagi buat kita ya. Buat kawan Rasika juga. Buat kawan Rasika ya. Terima kasih sekali lagi dan nanti kita akan berpalekat terus selama kita mampu. Dengan tema-tema yang menarik. Iya, begitu ya. Siap. Oke, terima kasih selamat teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita di Ngobras Berpalekat bersama dengan Pak Ahyar. Beliau adalah divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Hari ini tadi kita mengusung tema tentang membidik partisipasi pemilih dan pemilu dan pemilihan 2024. Asik banget ya. Nyantel kita ya apa yang disampaikan beliau ternyata aduh persiapannya KPU luar biasa dari akan mulai sampai sesudah itu. Jangan dianggap. Jangan dianggap tugas KPU cuma nyatet. Jangan salah. Ya. Oke deh, dan kawan Rasika seperti yang tadi kita sudah sampaikan ke kawan Rasika bahwa ngobras kita hari ini cuma sampai jam 11 saja karena nanti di jam 11 nanti akan ada relay bersama dengan BKKBN. Dan sekarang saatnya juga saya Bita Heri Purnomo pamit di ngobras. Saya Jamil suka juga ikutan pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM Jawa Tengah